Podcast Ngobrol Budaya. Hai, assalamualaikum Sobat Budaya. Saya Nanda Putri. Hari ini kita berjumpa lagi di episode Podcast Ngobrol Budaya edisi 6 Maret 2021. Sebagai informasi, podcast ini akan ditayangkan setiap malam minggu, satu kali dalam 2 pekan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Podcast Ngobrol Budaya serta follow akun Instagram kita di @ngobrolbudaya. Nah, untuk episode kali ini agak spesial ya Sobat Budaya, karena biasanya kalau Sobat Budaya mendengarkan kita via audio saja, tapi untuk kali ini kita menayangkan audio visual. Jadi Sobat Budaya juga bisa melihat langsung video podcast hari ini, dan nanti juga akan ada tayangan spesialnya di ujung video ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan video ini sampai selesai. Oke, sudah ada bintang tamu kita dari negeri Syahrukan nih hari ini. Dari India sudah ada Bapak Abdul Samad yang sudah berhadir ya di hari ini, dan beliau ini adalah owner dari sebuah cafe atau restoran khas India yang ada di Aceh yang bernama Indian Coffee House ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang kebudayaan India, kemudian juga makanan-makanan khas India ya bersama Bapak Abdul Samad. Langsung saja, assalamualaikum, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Supaya lebih terasa nuansa Indianya untuk di hari ini, kita minta untuk perkenalkan diri dengan bahasa India, mulai nama, mungkin lahir di mana ya. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ സമദ്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. അറിയാവുന്ന കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ബന്ധപ്പെടുക. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അച്ചേ, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. Oke. Nggak paham, Mas? Artinya itu apa? Artinya saya nama Abdul Samad. Aku orang India dari provinsi Kerala. Aku sekarang di sini di Aceh. Ada nama Indian Coffee House Aceh. Orang ada dengar orang India Kerala, cuma coba di Google Indian Coffee House Aceh. Itu aja. Terima kasih bahasa Indianya. Ya. Terima kasih yang Namni. Bahasa India, bahasa India. Syukran. Syukran. Nah, Syukriya, syukran semua. Lain bahasa aku Namni. Thank you Namni. Syukriya Abdul Samad. Iya. Nah, kita langsung saja ya podcast untuk hari ini. Sejak tahun berapa sudah berada di Aceh? Tahun 2015 ke sini untuk wisata. Langsung dari Qatar. 2015 aku kerja di Qatar. Habis ke sini untuk wisata. Nanti aku ada pacaran. Juga satu orang di Atu Palawan. Habis aku lihat pergi ke dia rumah, nanti mau gaji. Mungkin berapa 4 hari di sini. 4 hari di sini, 4 hari aku balik lagi. Karena di sini di Aceh dan budaya Aceh, budaya Malabar yang sama, yang semua yang sama. Yang lain juga khas, yang yang cerita-cerita, karena aku suka cerita. Aku di mana ada yang cerita, aku pergi nanti belajar yang itu. After insyaallah mungkin 4 hari aku udah pulang ke Qatar. Habis 6 bulan lagi, 6 bulan kerja di Qatar, balik lagi di sini. Balik Aceh nanti di nikah istri. Berarti balik ke Aceh untuk kedua kali untuk menikah. Kali 2 untuk nikah. Untuk menikah. Setelah menikah langsung memutuskan untuk tinggal di Aceh. Oke. Nah, jadi restoran ini sendiri tahun berapa berdirinya, atau sampai di Aceh langsung mendirikan ini atau 2019. ini Baru 2019 August buka di sini. Kemarin kami ada jualan di Qatar juga. Qatar ada, Dubai ada, Oman ada. Kemarin aku dan istri di sana di Qatar. Udah 1 tahun di sana. Nanti pergi ke India,
di sana, habis balik di sini, habis baru mulai di sini dibuka usaha di sini. Oke, berarti setelah menikah sempat berkelana juga sebentar ke Qatar dan juga ke India, kemudian baru ke sini. Oke, nah saat pertama sampai di Aceh, pernah mengalami semacam, ya ini budayanya mungkin agak berbeda, agak terkejut gitu dengan makanannya, situasi budaya atau apa? 80% aja, 80% aja yang sama budaya kami. Tapi yang baru ini ada dua budaya, satu di tradisional, satu di modern. Dan tradisional sama 80 atau 90% aja sama. Sedikit yang beda mungkin makanan khas itu langkuas atau daun pandan, itu nggak ada, lain semua sama. Lain semua sama. Untuk makanan jadi tidak ada perbedaan ya, maksudnya makanan Aceh dengan makanan India jadi tidak terkejut ya lidah. Sama juga. Ini yang ada putu bambu, putu Aceh. Sama juga putu bambu. Di sana putu Aceh, di sedikit yang beda nama mul putu. Tapi sama. Lain apam. Apam makanan pakai santan. Sama juga santan. Oke, kalau di sana namanya apa? Apam juga, tapi tambah wela apam. Apam putih. Wela apam. Wela artinya putih. Sama-sama pakai santan. Pakai santan atau pakai kari telur. Berarti tidak beda jauh. Nggak beda jauh. Yang itulah 80% sama. Oke, nah jadi sobat budaya kalau ya karena kita tahu juga ya bahwa sama-sama menggunakan rempah yang banyak, kemudian jenis makanannya juga tidak jauh beda. Jadi untuk culture shock apalagi di bagian makanan ya agak sedikit hampir dibilang bisa hampir tidak ada ya. Yang ini ada nasi minyak. Nasi minyak, tapi yang beda beras. Ini beras lain, di sana beras lain. Tapi nasi minyak di sini, di sana jires. Jires artinya nasi minyak. Nasi minyak. Jadi rasanya sama nggak? Sama, tapi beras sedikit. Beras yang beda itu sedikit yang lain. Nasi kuning, nasi kelapa, sama juga semua. Nasi kelapa tengah cor. Nah, sama juga ada di sana. Yang lain kari kambing, kari sapi, kari ayam, semua sama tapi ya mirip. Di sini ada yang namanya kuah belangong, tahu ya? Itu ada kemiripan. Ada juga tapi nggak ada banyak air. Di sini air banyak. Kalau di sana kari ya? Kari ya. Ya, tik. Oke. Lebih enak yang mana? Itu orang India. Lebih enak kari India ya. Oke. Nah, untuk makanan Indonesia yang paling disuka apa? Di sini apa suka sirubu apa? Sirubu. Nasi uduk. Nasi uduk bukan khas Aceh, tapi aku makan di sini. Lain apa nama yang biasa nasi dan kari-kari yang gitu. Karena satu selera ya. Oke, baik dari segi rasa berarti rempah hampir-hampir sama ya. Tapi sepertinya yang dari India rempahnya lebih ini ya, lebih beraroma, lebih terasa ya. Nah, itu mungkin lidah. Karena aku pertama datang sini aku nggak suka yang daun sup. Ada daun sup nggak bisa. Seledri ya. Itu nggak bisa makan. Karena di sini semua daun sup, pakai daun sup. Pertama nggak bisa. Habis sekarang alhamdulillah nggak masalah. Itu semua mungkin ini makan khas India. Mungkin pertama lidah nggak cocok. Oh nggak enak. Nggak masalah. Lain juga makanan nasi di sana yang ada syarat makanan telur dengan ikan sekali nggak makan, ada makan ikan nggak makan telur. Nah, karena makanan beda, satu dingin satu panas, nggak boleh, kami nggak makan. Tapi di sini ada sarapan pagi nasi gurih,
ada ikan kering, ada telur, ada sayur, semua campur. Kami nggak makan. Sampai sekarang belum terbiasa dengan gitu. Sekarang juga aku nggak makan. Aku makan ada makanan panas, nggak minum dingin. Ada minum dingin, nggak makan panas sama. Semua ikan dan telur nggak makan. Oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang India dan di sana mayoritas agamanya apa ya? India asli nggak ada minoritas. Semua agama ada. Orang bilang Hindu bukan agama. Hindu itu nama asli budaya. Hindu semua mungkin 30.000 lebih ada yang grup. Itu artinya Hindu bukan agama, Hindu budaya, culture. Lain ada banyak, mungkin Kristen, Muslim, Kristen, Parsi, Jaina, Sikkim, Hindu, Bingen, banyak. Aku juga belum tahu berapa. Banyak budaya, banyak agama, semua. Nah, untuk perayaan-perayaan hari besar atau festival-festival di India itu apa saja sih? India mungkin yang banyak mungkin asli aku juga belum tahu semua. Tapi yang paling besar semua di India, yang Holi, Diwali yang paling besar, di Indian Festival Diwali. Itu semua di saudara-saudara kasih manisan kasih. Kamu tahu yang jalebi laddu jalebi. Hah? Itu Manisan. Ada di Instagram semua laddu jalebi. Itu manisan itu semua mungkin ini kasih dia semua manisan. Lain ada Holi itu warna. Semua orang pakai warna-warna itu Holi. Filosofinya apa ya? Kok bisa sampai festival warna? Itu semua dari agama. Itu bukan Muslim. Itulah aku bilang Hindu satu budaya. Berarti Muslim tidak ikut merayakan festival itu? Ada. Yang kami di provinsi kami, yang Onam dan Vishu itu dari Hindu. Dan Kristen, Christmas dan Easter itu orang Islam. Muslim, Idul Fitr, Idul Adha, Miladun Nabi. Tapi Miladun Nabi di sana besar. Miladun Nabi, Idul Fitr, Idul Adha. Lain nggak ada. Oke. Kalau di Idul Fitri ataupun Idul Adha, kalau di sini ada makanan-makanan khas nih, seperti sirubo tadi kan. Ya, kalau di India apa makanan khas yang kalau mungkin di Muslim yang special day, hari yang baru itu buat nasi biryani kambing atau ikan, ayam, pagi manisan dan bukan siang sekitar jam 11 mulai makan sampai jam 5 asar itu makan. Jadi nasi biryani itu wajib ya? Ya wajib juga. Wajib ada di hari besar gitu ya. Hari besar. Yang orang Hindu ada di sini yang makanan daun pisang. Ya. Kalau di sini liwet. Apa? Nasi liwet. Liwet ya. Di sana sadhya. Itu di satu pisang 24 macam. Tumis, kari, ini acar, takar semua. Habis sedikit nasi, satu pisang, satu kerupuk, itu semua 24 macam. Itu orang Hindu. Yang lain Kristen semua di sana, dia potong babi, makan. Sama juga. Kebudayaannya juga beragam ya. Nah, kalau di sini Lebaran nih, khususnya Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu kalau di Aceh dirayakannya sampai beberapa hari. Kalau di India gimana? India Idul Fitri 1 hari, habis puasa, 6 puasa. Idul Adha yang biasa 10 hari.
10 hari, tapi libur mungkin 2 hari atau 3 hari. Kadang-kadang nggak ada libur juga karena India bukan budaya, bukan untuk agama. India itu demokrasi, semua orang mau, bukan untuk Muslim, untuk Hindu, untuk nggak ada. Mungkin libur kami bukan sama ini karena India bukan Muslim country. Mungkin 1 hari libur, mungkin 2 hari libur. Oke. Jadi kalau misalnya hari-hari besar seperti itu, ada budaya mudiknya, tahu mudik, pulang kampung? Pulang kampung. Iya, kalau di sini Kami nggak mau pulang kampung. Kami memang dari situ gitu ya. aku rumah di sini, abang di atas, kakak di belakang. Bapak, adik di sini ya, semua di satu tempat, satu keluarga. Tapi kalau di India nih secara umum, kalau hari-hari besar gitu ada yang namanya budaya pulang kampung Karena di gitu. sini suami di Banda Aceh, istri di Takingon atau di Kota Langsa. Di sana nggak ada, nggak bisa jauh. Mungkin 10 km, maksimum 20 km, nggak boleh lebih. Nggak ada lebih. Jadi nggak ada budaya. Jarang, nggak ada. Oke, nah, kita kembali ke perjalanannya ke Aceh nih, ya, sahabat budaya. Ini sudah jauh sekali kalau berbicara tentang budaya, memang gitu ya, tidak ada habisnya. Setelah nikah, aku balik Qatar dan dia mungkin 2018 di sini. 2018. Nah, kemudian kenapa memutuskan untuk mendirikan Indian Coffee House ini? Apa pernah punya background dalam dunia kuliner? Rencana 2015. Aku orang bisnis juga. Kami yang keluarga ada bisnis di Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Oman, semua. Habis aku 2015 ini kota semua enak. Aku bilang infrastruktur ini bagus, semua yang bagus. Untuk bisnis bagus. Ini nggak ada khas India, makanan khas India nggak ada, makanan Timur Tengah nggak ada. Kemarin mungkin habis aku balik 2016 aku datang sini, ada orang jualan Turki kebab. Itu juga bukan asli. Terus aku rencana mau buka kafe karena nggak ada pusing di sana, pusing tension, setiap hari bangun tension, di mana pergi yang di kantor kantor kesehatan atau lain kantor ini, karena syarat banyak. Di sini nggak ada tension banyak. Jadi insya Allah aku pertama cocok di sini, orang bicara enak. Apa yang ini, abang, yang ini ya bicara enak, yang kami yang sedikit keras. Ya udah problemnya ya bahasa Malayalam itu. Di sini lebih lembut ya, sopan. Terus aku pikir insya Allah mau buka di sini. Pertama aku buka di Takingon, nasi ayam penyet, ikan bakar. Habis 3 bulan udah lari. Karena memang hampir semua jualnya itu ya. Sini insya Allah, di sini alhamdulillah buka. Jadi buka ini tahun 2019. Oke, jadi ada makanan-makanan khas India apa saja nih yang diperkenalkan di restoran ini? Semua khas India nggak ada di sini karena aku sendiri nggak bisa. Tapi ada nasi biryani, roti paratha, chapati, puri, lain insya Allah, tandoor roti juga. Tapi yang masalah bahan-bahan nggak ada di Banda Aceh. Ada di Jakarta, nggak bisa sampai di sini. Atau di India nggak bisa masuk. Lain ada special tandoori chai. Tandoori chai itu Indian specialty, teh India specialty. Lain-lain paratha. Ini orang panggil Chennai, bukan Chennai, paratha. Oh, kalau di sana paratha namanya. Itu Chennai bukan dari India. Chennai dari Sri Lanka. Yang ini sama itu Sri Lanka, bukan kami. Kami paratha. Pergi ke sana Chennai bilang
nanti satu provinsi nama itu Chennai. Lain nasi biryani, lain puri. Insya Allah kami ada jualan pani puri juga. Berarti hampir bukan hampir semua, banyak ya, tapi banyak lah makanan India yang di sini. Makanan India banyak. Karena satu provinsi satu khas, provinsi dua khas lain. Sama ini juga di Aceh lain, mungkin di Gayo, pergi Gayo lain khas lain ya. Semua asam jin, semua jin masuk. Ada jin, ada ganja ya, semua masuk. Ada asam ganja. Tahu asam ganja? Tahu. Asam ganja tahu ya? Ganja tahu. Tapi asam ganja bukan dari ganja, dari udang. Tapi namanya asam ganja. Nah, itu khas Aceh juga. Oke. Nah, ini bahasa Indonesia dari Pak Abdul Samad sendiri sudah sangat bagus. Aku belajar dari anak-anak. Dari anak-anak belajar. Anak-anak kecil. Berapa lama lancar seperti ini? Baru, sekarang juga belum selesai. Tapi kan lebih mudah daripada bahasa. Mungkin habis ini buka kafe sama ini orang datang bicara sedikit-sedikit lah saja. Tapi sekarang kadang-kadang terbalik ya. Oh iya, ini lupa, makanan yang paling difavoritkan atau direkomendasikan di sini dan atau minumannya apa ya? Aku bilang makanan di sini semua alami dan semua enak sehat. Oke. Tapi favorite yang ini tandoori chai favorite dan chapati favorite. Chapati untuk kesehatan. Dan ada kopi karek. Yang paling favorite tandoori chai. Tandoori chai itu jenis minuman seperti apa? Bisa dijelaskan dulu mungkin Saudara? Teh India. Nah, itu kami 5 macam teh bubuk campuran dan pakai rempah-rempah, jahe. Oke. Nah, jadi sepertinya menarik ya tandoori chai ini. Nanti juga kita minta kesediaannya untuk kita liput langsung nih, kita videokan langsung cara pembuatannya tandoori chai. Karena Sobat Budaya pasti penasaran juga bagaimana proses pembuatan tandoori chai itu sendiri. Oke, nah sebelum kita ini kami ucapkan terima kasih dulu atas waktunya Pak Abdul Samad untuk hari ini sudah ya membahas tentang budaya ya di ini. Semoga usahanya sukses terus dan masih betah di Aceh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditarik ya. Penuh kan? Jam berapa ya? Podcast Ngobrol Budaya.